Oh, haleluya. Saat ku menyembahmu. Tadi ibu yang kesaksian. Kamu bekerja. Berapa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ibu rasakan. Ibu. Wow. Lihat air matamu yang bersucian. Kita tolong ibu ya. Ibu lihat air matanya. Kita dalam hidupnya. Dan Tuhan mau nyatakan pertolongannya saat ini. Siapa lagi Bapak Ibu? Saat ku sembah, ada kuasa Tuhan saat kita menyembah. Ku rasakan kehadiran yang menghangatkanku. Angkat hatiku. Amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, puji-Mu.
Yang mau berdiri boleh tetap berdiri. Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami lebar-lebar. Roh Kudus ambil alih saat ini. Engkau lihat umatmu saat ini.
yang membutuhkan sentuhan dari tangan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami saat sore ini. Kami siap, kami mau duduk diam seperti Maria duduk dekat kaki Tuhan. Dan firman Allah berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Kami mau seperti Maria itu dalam nama Tuhan Yesus. Yang akan dengar firman Tuhan bersama-sama kita berkata, amin. Sesi kami. Shalom, Oma-oma. Apa kabar sore hari ini Bapak Ibu Saudaraku? Alkitab bilang begini, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28, perhatikan baik-baik saudara. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bayangkan saudaraku, seorang ibu, seorang wanita, seorang perempuan yang dikatakan di dalam Alkitab. Mungkin kita sudah sering dengar cerita yang dikotbahkan oleh para hamba-hamba Tuhan. Tapi sore hari ini izinkan saya menyampaikan sekali lagi buat kita. Saudara bayangkan seorang perempuan, seorang ibu 12 tahun lamanya mengalami bleeding pendarahan. Istri saya pernah mengalami bleeding Bapak Ibu cuma hanya 12 hari. Dan itu amat sangat menyiksa istri saya. Tapi perempuan ini bukan 12 hari, bukan 12 minggu, bukan 12 bulan, 12 tahun. Dan pertanyaannya di mana suaminya? Pasti suaminya meninggalkan dia. Mana ada seorang pria, mohon maaf ya Bapak Ibu, yang mau hidup bersama dengan istri yang yang pendarahan sekian tahun. Bapak Ibu, mungkin tadinya perempuan ini mungkin orang yang mampu. Tapi karena terus dikatakan dalam Alkitab dia berobat ke tabib ini, dia berobat ke sinse ini, habis semua hartanya. Habis semua. Mungkin tadinya awalnya dia cantik, tapi 12 tahun itu pendarahan menggerogoti tubuhnya. Sehingga mungkin, mohon maaf, mungkin seperti tulang yang dibalut dengan kulit. Bahkan saudara tahu tidak? Habis. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Ada berita baik yang luar biasa. Yang dimana firman Allah katakan ketika dia mendengar kabar tentang Yesus. Rupa-rupanya orang yang dengar kabar tentang Yesus, saya mau katakan masih ada harapan buat kita saudara. Bapak, masih ada harapan buat Bapak. Bapak, Opa, masih ada harapan buat Opa. Amin saudara. Ketika wanita perempuan ini mendengar kabar tentang Yesus saudaraku, itulah yang menggerakkan hati dia. Bukan Tuhan yang datang sama perempuan ini, tapi perempuan ini yang dikatakan dalam Alkitab yang mendatangi Tuhan. Bahkan saya percaya saudaraku, mungkin tadinya dia harus dengan susah payah merangkak. Mungkin harus diharap saudaraku karena mungkin keadaan kondisi tubuh yang semakin lemah. 12 tahun mengalami pendarahan. Dan herannya gak ada satupun orang yang menolong dia. Dia harus berjuang sendiri. Ada waktunya saudara. Jangan engkau andalkan manusia, engkau akan kecewa. Andalkan Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Saya merinding Bapak Ibu dengan ini. Dan saudara tahu, ketika wanita ini semakin mendekati Tuhan, Tuhan nggak ada, Tuhan nggak ini nggak lihat dalam tanda petik. Lalu tiba-tiba wanita ini mengulurkan tangannya dengan gemetar. Dan ketika tangan ini, mungkin saat itu begitu banyak orang, mungkin perempuan ini diinjak-injak oleh banyak orang. Tapi itu tidak menghalangi dia, tidak membuat dia putus asa, apalagi mundur. Tapi dia maju, semakin dekat dengan susah payah. Dia ulurkan tangannya. Ketika udah semakin dekat,
yang hanya dia bisa pegang ujung jubahnya. Kenapa? Karena mungkin dia udah tiarap, merangkak, merayap. Kalau dia masih bisa berdiri, nggak mungkin dia pegang ujung jubahnya Tuhan, betul nggak Pak? Pasti pegang pundaknya Tuhan atau pegang tangannya Tuhan. Tapi kenapa dia hanya bisa pegang ujung jubahnya Tuhan? Karena dia posisinya udah merayap, merangkak. Dan ketika semakin dekat, Bapak Ibu Opa Oma dengar baik-baik, dalam hatinya dia berkata, asalku dapat jamah ujung jubahnya Tuhan, maka aku akan sembuh. Maka aku akan sembuh. Maka aku akan sembuh. Saya kagum sama wanita ini, ibu ini yang punya iman yang luar biasa. Padahal saat itu dia belum sembuh, Bapak Ibu. Dia baru ngomong aja, asal ku jamah, asal dapat ku jamah. Dan betul saudaraku, waktu tangan ujung jarinya kena itu ujung jubahnya Tuhan, seketika itu juga Alkitab mencatat, berhentilah pendarahan. Lalu apa yang terjadi? Lalu Tuhan lihat kiri, lihat kanan. Lalu Tuhan bilang begini, who touched me? Siapa yang jamah aku? Siapa yang sentuh aku? Lalu Petrus bilang, Tuhan, begitu banyak orang di sekitar kita. Pastilah yang ini, yang itu pasti kena bersentuhan dengan Tuhan. Mungkin tangannya pegang jubah Tuhan. Mungkin tangannya memeluk tangan Tuhan. Tuhan bilang, tidak, no. Sebab ini sentuhannya beda. Kenapa? Karena Tuhan bilang begini, betul Ibu. Karena pada waktu sentuhan tangan ini, aku rasakan ada power, ada energi yang keluar dalam tubuhku. Pertanyaan saya saudara kepada opa, oma, bapak, ibu, dan adik-adik saya sore hari ini. Kenapa yang lain bersentuhan dengan Tuhan tidak mengalami apa-apa? Dan kenapa perempuan yang satu ini, ibu yang satu ini, kenapa dia memegang ujung jubahnya Tuhan dan dia mengalami seperti aliran listrik? Seperti ada satu kuasa, ada power yang kena langsung ke tubuhnya. Dan firman Allah berkata, berhentilah pendarahannya pada saat itu. Kenapa? Yes. Kenapa? Karena perempuan ini beda. Karena dia berkata dalam hatinya, asal dapat ku jamah saja ujung jubahnya, maka aku akan sembuh. Coba Pak Tony ya, Pak Hartono coba angkat. Coba Bapak, maaf nih Bapak boleh berdiri. Saya sebagai pendeta boleh ya perintah dikit ya Pak ya. Mau dimaafkan. Bukan kurang ajar nih. Yang junior bukan melangkah yang senior. Pak Hartono, coba Bapak lihat ke atas kan. Anggap ini tembus pandang langsung ke atas surga. Coba Bapak sekarang angkat tangan kanannya. Bapak lihat ke atas dan Bapak bilang begini, Tuhan, asal dapat ku jamah ujung jubahmu saat ini, maka berkat mujizat terjadi buat keluarga saya. Tumpahkan darah Tuhannya yang sakit. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat firman, berkat urapan, berkat impartasi, berkat pemulihan, berkat kelepasan, berkat kesembuhan, berkat mujizat. Kami terima saat sore hari ini dan kami terima dengan pengucapan syukur dengan satu nama yang hebat, satu nama yang ajaib, satu nama yang penuh kuasa dalam
penyembahan kami. Dan Tuhan, Engkau sudah melawat kami pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah hidup kami hari-hari ke depan bukan lagi hidup dengan ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan, tapi hidup kami hari-hari ke depan adalah hidup kami yang sudah diproteksi, dipelihara, disertai, dilindungi oleh Tuhan. Dan sebab itu sekali lagi, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan, mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu, saudara, oma-oma, Bapak Ibu dan adik-adik saya, sebelum kita pulang, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat dari Tuhan Yesus, berkat jasmani, terlebih berkat rohani turun kepada kita pribadi lepas pribadi. Dan sekali lagi terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Pulang ke tempat masing-masing dalam nama Tuhan Yesus.